Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Cybersecurity. Pada video kali ini, masih di playlist Wazu Series, kita akan mencoba salah satu fitur yang dimiliki oleh Wazu, yaitu File Integrity Monitoring. Kita akan coba sedikit bahas terkait fitur atau kemampuan File Integrity Monitoring yang dimiliki oleh Wazu. Jadi, di sini saya coba cuplik dari dokumentasi resmi Wazu. Di sini dijelaskan, the Wazu vModule monitors files and directory and trigger an alert when a user or process create, modify, and delete monitor file. Ya. Jadi di sini fitur file integrity monitoring adalah suatu fitur atau kemampuan pada Wazu yang mana Wazu akan memberikan kita alert ya atau informasi ketika ada user atau proses yang mengubah, memodifikasi atau menghapus file-file yang kita monitor. It runs a baseline scan storing the cryptographic checksum and other attribute of the monitor file. When a user or process change a file, the module compare its checksum and attribute to the baseline. Jadi di sini ketika kita menggunakan atau mengaktifkan fitur File Integrity Monitoring, Wazu akan menyimpan informasi-informasi file atau direktori yang kita monitor ya. Salah satunya adalah cryptographic checksum atau nilai hash pada file-file yang kita monitoring dan juga atribut-atribut lainnya seperti misalkan kalau di Linux permissionnya, ownernya, atau bahkan size dari file tersebut dan masih banyak lagi yang disimpan datanya di sini ya. Dilakukan scan and storing seperti itu. Dan salah satu teknik ya yang dilakukan pada modul file integrity monitoring yaitu melakukan cek nilai hash atau checksum pada setiap file ya. Jadi ketika saat waktu scanning, ketika ternyata terjadi perubahan nilai checksum atau hash pada suatu file dengan nilai hash sebelumnya, maka bisa dikatakan atau diindikasikan bahwasanya terjadi perubahan pada file tersebut yang nanti akan menimbulkan trigger ya atau alert. Dan di sini the vModule perform real-time and schedule scan. Jadi nanti kita bisa mengkonfigurasi apakah proses monitoring yang dilakukan oleh Wazu akan dilakukan secara real-time atau terjadwal seperti itu. Dan ini teman-teman untuk kemampuan file integrity monitoring secara garis besar itu disupport ya oleh modul yang ada di Wazu Agent, sehingga nanti ketika kita akan mencoba kemampuan atau fitur ini, kita akan banyak mengkonfigurasinya di sisi Wazu Agent yang terinstall di endpoint ya. Yang nanti ketika terjadi event ya yang dibuat oleh file integrity monitoring ini, lognya akan dikirim ke Wazu untuk ditampilkan di Wazu dashboard. Oke teman-teman, kita akan coba dan praktekkan kemampuan file integrity monitoring pada Wazu sama seperti lab sebelumnya, namun saya rasa pada praktek kali ini kita cukup menjalankan dua mesin, Wazu itu sendiri dan juga endpoint yang kita monitoring. Di sini saya menggunakan Ubuntu server untuk endpointnya di IP 101 dan masih sama untuk Wazunya di IP 100. Oke, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan banyak mengkonfigurasi berkaitan dengan fitur file integrity monitoring ini di sisi endpoint, sehingga kita nanti akan mengkonfigurasinya di file konfigurasi yang ada di Wazu Agent ya, di file osec.conf yang ada di direktori var/osec/etc ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk konfigurasi file integrity monitoring itu sendiri ada di dalam tag syscheck ya. Ini teman-teman. Oke, langsung saja saya akan coba login terlebih dahulu ke Wazu saya di IP 100. Oke teman-teman, ini Wazu saya. Kondisinya masih fresh installation, belum ada Wazu Agent yang terpasang. Kalau kita lihat di endpoint summary, nah ini teman-teman, no agent were added to the manager. Oke, sekarang saya coba akses dulu endpoint saya. Ini di 101 dengan usernya user 1. Saya coba remote dengan SSH. Ini teman-teman ya, Ubuntu server 2204.4 LTS di IP-nya 101. Sekarang akan kita install Wazu Agent-nya teman-teman.
Seperti biasa, di sini tinggal kita klik deploy new agent, kita gunakan guide yang tersedia di Wazoo. Kita pilih Debian, arsitektur 64 bit. Untuk servernya kita masukkan IP dari server Wazoo-nya. Di sini saya dengan IP 100. Kemudian untuk assign agent-nya saya coba namakan ini bebas agent theme. Untuk name grupnya saya default saja. Oke, sudah dibuat. Komen untuk instalasi Wazoo agent saya kopikan saja. Sebelum saya paste, saya coba update dulu repositorinya. Oke, sudah. Tinggal kita paste komennya, lalu tekan enter. Oke, teman-teman, sudah selesai proses instalasinya. Sebelum kita jalankan Wazoo agent-nya, kita coba lihat dulu default konfigurasi dari Wazoo agent ya. Kita sudo nano di direktori var osec /osec.conf. Enter. Oke, ini dia teman-teman file konfigurasinya. Kita coba langsung ke tag integrity. Ini saya search. Oke, ini dia teman-teman. Ini dia bagian konfigurasi untuk modul file integrity monitoring pada Wazoo agent ya, yang ada di dalam tag syscheck. Oke, di sini saya sedikit bahas tag yang ada dan arti atau maksudnya atau fungsinya. Di sini untuk tag disable, yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur file integrity monitoring, dan defaultnya no, sehingga secara otomatis defaultnya fitur file integrity monitoring ini aktif ya. Kalau ingin mendisable-nya maka isikan nilai yes, value yes, seperti itu. Dan di sini untuk frekuensinya tadi yang saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya, kita bisa mengkonfigurasinya apakah monitoringnya secara real time terus menerus atau terjadwal. Di sini teman-teman dijadwal selama 43.200 menit sekali melakukan scanning ya, seperti itu. Atau kita konversi jadi 12 jam sekali dia akan melakukan scanning terhadap file-file yang dimonitoring apakah terjadi perubahan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ini tag directory. Di sini adalah nilai-nilai yang memberitahu kita directory atau file-file apa saja yang dimonitoring. Di sini ada directory /etc/user/bin dan masih banyak lagi. Dan di sini juga ada directory dan file-file yang tidak dimonitoring atau di-ignore ya, seperti itu. Di sini di directory ignore. Mungkin tag-tag ini saja menurut saya penting di awal. Teman-teman jika ingin lebih tahu lebih detail lagi bisa cek di dokumentasinya teman-teman. Oke, sekarang kita jalankan Wazoo agent-nya. Di sini saya kopikan komen untuk menjalankan Wazoo agent, saya enter. Oke teman-teman, sudah berjalan nampaknya. Kita coba pastikan lagi, kita lihat statusnya. Oke, Wazoo agent-nya sudah aktif. Sekarang kita kembali ke Wazoo dashboard-nya. Di sini kita ke endpoint. Nah, ini dia teman-teman, agent_theme ya di IP 101. Kita klik. Nah, sekarang kita ke tab file integrity monitoring. Di sini akan diberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan event file integrity monitoring. Untuk dashboard yang masih kosong karena belum ada event-event yang terjadi. Di tab inventory di sini kita bisa lihat directory dan file-file yang dimonitoring. Di sini ada last modified-nya, user-nya, user ID, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca. Dan untuk detailnya teman-teman kita bisa di sini teman-teman ya, saya coba di di directory @c, saya enter. Nah, ini di file readme kita coba klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lebih detail lagi informasi apa saja yang disimpan fitur file integrity monitoring ini ya. Nah, di sini teman-teman ada nilai checksum-nya atau hash-nya ya. Baik itu menggunakan algoritma MD5, SHA-256, dan juga SHA-1. Salah satu tekniknya adalah menyimpan nilai hash awal setiap file atau folder dan nanti akan di-compare ketika dilakukan scanning ya, apakah terjadi perubahan atau tidak, seperti itu. Teman-teman bisa explore untuk lebih memahami lagi informasi yang ada di tab inventory ini. Sekarang kita akan coba ubah ya, dan file tadi ini readme-nya di folder /alternative kita coba ubah
dan kita lihat alert yang muncul. Oke, di sini saya ubah @c alternatif readme. Oke, di sini saya tambahkan saja pesan sini @line. Oke, save, dan akan kita lihat di sisi Wazoo apakah terjadi muncul alert. Kita coba refresh nih teman-teman. Refresh, kita lihat di dashboard tidak muncul apa-apa, begitupun di event tidak muncul apa-apa. Ini kenapa? Karena tadi teman-teman ya, dia akan melakukan scanning terjadwal, yaitu 12 jam sekali. Jadi nanti alertnya akan muncul setelah 12 jam atau pada saat memang waktunya si modul file integrity monitoring ini melakukan scanning kembali, seperti itu. Nah, karena ini memakan waktu yang lama untuk menunggu, kita akan percepat waktu schedulingnya teman-teman. Di sini kita akan ubah konfigurasinya. Sebelumnya akan kita hentikan dulu ya Wazoo Agent ya. Kita stop. Oke, kita sekarang ubah file konfigurasinya teman-teman. Di sini di osec.conf kita ke file tag integrity, di tag syscheck. Nah, di sini teman-teman untuk frekuensinya saya coba ubah biar cepat. Cukup 5 menit saja teman-teman. Oke. Sekarang kita save. Dan sekarang kita jalankan lagi Wazoo Agent-nya. Di sini saya restart dulu, otomatis menjalankan Wazoo Agent-nya. Oke, kita coba cek statusnya. Teman-teman sudah aktif. Dan sekarang kita akan coba edit lagi readme-nya teman-teman ya. Di sini kita tambahkan lagi add line. Oke, kita save. Dan sekarang akan kita lihat di sisi Wazoo dashboard. Kita coba di event ya teman-teman. Kita refresh. Nah, teman-teman ya, muncul alert. Di sini teman-teman bisa lihat di tabel di bawah di jam 9.13 menit. Di sini agent ya yang menginginkan informasi itu agent_vim ya pada endpoint kita, dan di sini juga file yang terindikasi terjadi perubahan di directory @c/alternatif di file readme teman-teman, dan di sini untuk eventnya modify ya, terjadi perubahan. Tadi ya kita tambahkan kontennya @line, dan di sini teman-teman role description-nya ya, di sini dilihat dia memunculkan dikarenakan terjadinya perubahan checksum ya, nilai hash-nya teman-teman. Dan untuk role levelnya 7, ini ya rule untuk level untuk rule-nya ya. Di sini untuk integrity checksum change seperti itu. Dan untuk detailnya teman-teman bisa lihat di sini teman-teman di inspect dokumen detail. Nah, ini untuk informasi detail, informasi apa saja yang dihasilkan pada alert tadi. Nah, di sini ini full lognya teman-teman. Nah, ini teman-teman nilai hash-nya teman-teman ya. Lihat untuk MD5-nya after dan before-nya berubah. Begitupun dengan nilai hash dari SAH1 dan juga SAH256. Oke teman-teman, kita berhasil ya mencoba modul file integrity monitoring ketika kita melakukan perubahan, dan sekarang teman-teman kita akan mencoba memonitoring directory website secara real time teman-teman. Dan di sini untuk web servernya saya akan gunakan Nginx. Kita akan install di endpoint kita. Sebelumnya kita akan stop dulu Wazoo Agent-nya teman-teman. Kita stop. Oke. Kita lihat statusnya. Oke teman-teman, sudah inactive. Dan sekarang kita install Nginx. Sudo apt install Nginx. Oke, sudah terinstall. Kita coba cek status dari Nginx-nya. Oke teman-teman, sudah aktif. Sekarang kita akses websitenya di http 92.168.1.101 untuk endpoint saya. Nah, ini teman-teman tampilan awal dari Nginx. Kemudian kita coba lihat directory website Nginx. Dia ada di directory var www. Kita coba lihat. Ini teman-teman ada folder HTML. Kita masuk ke HTML. Kita lihat isinya. Ini teman-teman ya. Ada file indexnya, index.nginx-debian.html. Nanti ini akan kita coba ubah. Jadi sebelumnya kita harus mengkonfigurasi Wazoo Agent untuk memonitor. Nanti kita akan monitor ini ya, folder HTML-nya, sehingga ketika tidak hanya memonitor filing namun folder ya. Jadi kalau ada file yang ditambahkan itu akan termonitor dan tertrigger alertnya. Seperti itu. Oke, kita konfigurasi dulu Wazoo Agent-nya.
di osec.conf, kita ke integrity. Di sini teman-teman akan kita tambahkan directory baru. Kita kembali ke slide. Dan ini teman-teman kita akan tambahkan tag ini ya, directory baru di sini. Dan kita akan tambahkan atribut-atribut di sini untuk atribut real time. Nah, ini teman-teman, sehingga nilai pada tag directory ini yang berupa directory yang akan kita monitoring akan dimonitor secara real time. Di sini kita tambahkan atribut real time. Dan di sini untuk report underscore changes, dia akan menambahkan informasi terkait perubahan apa yang dilakukan ya, baik sebelum dan sesudah, seperti itu. Sekarang kita tambahkan, ini saya copy teman-teman, saya paste di sini. Saya coba rapikan terlebih dahulu dimensinya. Oke. Pastikan di sini sudah benar teman-teman, khususnya untuk direktori yang kita monitoring di direktori var/www/html. Sekarang kita save, kemudian kita restart Wazoo agent-nya. Oke teman-teman, sekarang kita coba cek status dari Wazoo agent-nya. Oke teman-teman, sudah aktif. Sebelum kita melakukan perubahan, kita coba cek di Wazoo dashboard-nya. Di sini kita coba refresh. Oke, kita ke inventory teman-teman. Kita lihat apakah folder yang kita tambahkan untuk di monitoring sudah terlist ya di tab inventory ini. Kita di var www. Kita coba lihat. Nah, teman-teman ya, sudah ditambahkan. Di situ ada satu file ya, yaitu index.nginx-debian.html. Oke, kita bisa lihat informasi apa saja di sini. Nilai hashnya, sip. Sekarang kita akan coba lakukan perubahan teman-teman. Di sini, misal di sini saya coba edit. Kita lihat dulu permissionnya. Di sini root, sehingga saya harus pakai root. Sudo nano index nginx. Oke, di sini misal saya coba welcome nginx, saya ganti packet misalnya teman-teman ya. Kemudian untuk ini H1-nya kita ubah juga website, sip. Kita save dan kita lihat di Wazoo dashboardnya. Sebelumnya kita coba lihat ya teman-teman, kita akses. Nah teman-teman, sini sudah berubah layout. Ini saya typo, layout website hack dan juga di title-nya hack. Kita lihat di Wazoo dashboard, kita refresh dan sekarang kita cek di event. Nah teman-teman, berhasil ya, muncul alert di sini, modified ya teman-teman ya. Dan kalau kita coba lihat di inspect dokumen detail, informasi apa saja. Nah ini full lognya yang dikirim oleh Wazoo agent. Nah ini teman-teman ya, tadi ketika kita menambahkan atribut report underscore changes ya di sini. Ini teman-teman, di sini dia akan menambahkan field div ini teman-teman, syscheck.div yang nilainya adalah perubahan yang dilakukan di sini ya tadi ya. Title welcome to nginx berubah menjadi hacked. Begitupun dengan tag H1 welcome to nginx berubah menjadi your website hack. Nah ini teman-teman, lebih detail lagi, ada informasi tambahan. Nah sekarang kita coba menambahkan file baru. Di sini misalnya saya sudo nano index.html. Misal di sini saya buat file HTML ya, sama sebenarnya, cuma ini di file yang berbeda. Ini hack, ini sama your website hack. Oke, kita save. Dan untuk file sebelumnya kita rename, move, kita backup saja. Oke. Dan sekarang kita lihat alert yang muncul pada Wazoo. Kita coba refresh. Nah, teman-teman, muncul ada 3 alert baru ya. Edit, ini tadi kita menambahkan index.html dan juga di sini ada delete ya. Jadi sebenarnya kita melakukan rename, namun di sini muncul 2, yaitu menghapus file debian.index dan menambah file baru yaitu .html.back tadi ya. Tinggal kita lihat detailnya teman-teman di sini. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan coba lagi salah satu atribut lainnya yang bisa kita gunakan. Nah ini teman-teman, WooData Monitoring. Jadi apa sih itu fungsi atau atribut WooData Monitoring? Jadi ketika kita menggunakan atribut atau fungsi WooData ini pada file yang kita monitoring, kita akan mendapatkan tambah informasi, yaitu berupa user atau proses apa yang mengubah file tersebut, seperti itu. Dan di sini fitur ini memanfaatkan Linux Audit Subsystem. Jadi nanti kita akan coba pada Linux sehingga kita perlu menginstal Linux Audit Subsystem tersebut. Kita akan menggunakan audit D. Oke.
Dan di sini, this functionality expands on the real-time attribute replacing it. This means that BuData is real-time monitoring. Jadi ketika kita menggunakan atribut BuData ini, kita aktifkan, dia akan otomatis memonitor file tersebut secara real-time, sehingga nanti kita tidak perlu menggunakan atribut real-time yang sebelumnya kita gunakan, teman-teman. Untuk detail referensinya, di sini saya cantumkan, bisa teman-teman lihat di Advanced Setting pada dokumentasi resmi Wazoo. Saya klik, ini teman-teman, di sini diberikan contohnya untuk mengaktifkan atribut BuData ini. Di sini kebetulan saya menggunakan Debian Base, kita klik. Nah ini teman-teman, kita perlu install audit D-nya teman-teman ya. Oke, kita ke endpoint kita. Saya stop dulu Wazoo agent saya. Oke, saya pastikan sudah berhenti. Teman-teman, sudah inaktif ya atau stop Wazoo agent-nya. Sekarang kita akan lakukan perubahan konfigurasi. Sebelumnya kita perlu install audit D-nya teman-teman. Di sini tinggal teman-teman baca, kita copy saja. Kita perlu akses sudo admin. Oke, sudah terinstall. Di sini teman-teman, ketika audit D yang teman-teman install itu dengan versi 3.1.1 atau di atasnya, teman-teman perlu menginstal plugin ini teman-teman. Ini Audi Speedy plugin ya. Maka kita perlu mencek versi audit D yang kita install. Untuk menceknya teman-teman bisa menggunakan komen ini, grab version. Nah ini teman-teman, versi audit D yang saya install tadi versi 3.0, yaitu di bawah 3.1, sehingga kita tidak perlu menginstal plugin ini teman-teman, kita bisa skip. Dan sekarang kita perlu mencek apakah rule -a never tax ini ada atau tidak. Kalau ada, kita perlu hapus. Kita copy di sini, kita cek. Kita perlu akses admin. Nah ini teman-teman, tidak ada, sehingga kita bisa men-skip step ini hingga ini. Start meresta, dan sekarang kita tambahkan atributnya, yaitu ini teman-teman, BuData. Oke, di sini kita ke endpoint, kita ke file konfigurasi seperti biasa di osec.conf. Kita ke tag integrity. Di sini teman-teman ya, kita masih di directory HTML yang kita monitoring. Di sini kita hapus real time-nya teman-teman. Kita ganti saja di sini langsung BuData. Oke, kita save. Kemudian teman-teman, kita bisa jalankan Wazoo agent-nya. Dan di sini kita perlu memastikan bahwasanya audit control ya sudah memonitor direktori yang diterapkan pada Wazoo Vim. Di sini teman-teman, kita coba copy dulu. Oh, kita restart saja dulu sini. Saya copy. Oke, kita cek. Harusnya nanti outputnya persis seperti ini teman-teman. Oke, di sini, sini perlu akses root sudo. Oke, teman-teman, di sini ya, audit D-nya sudah monitor ini directory HTML. Oke, sip. Dan ini teman-teman, keterangan informasi apa saja yang ditambahkan ya dalam field-nya pada alat nanti ya di sini ya. Tinggal teman-teman baca. Oke. Di sini saya coba akan tambahkan teman-teman user baru untuk nanti kita bisa lihat. Kalau di sini saya baru ada satu user 1, kita coba tambahkan sudo add user, misal di sini user 2. Saya coba tambahkan lagi user 3. Oke, dan keduanya akan saya berikan akses root. Oke, di sini saya berikan akses root untuk kedua user yang baru saya tambahkan. Kemudian user 3. Oke, berhasil. Saya exit. Saya coba login menggunakan user 2. Oke, dan saya akan ubah ya file yang ada di directory website di HTML di var www.html. Kita coba ubah yang index.html. Di sini misal saya ubah jadi 2. Oke, sekarang kita coba akses dulu teman-teman, kita lihat. Nah, teman-teman sudah menjadi your website hacker 2. Kita lihat di Wazoo dashboard, kita refresh. Nah, ini teman-teman. Di sini teman-teman ya. Integrity checksum change ya. Nah, ini terjadi perubahan pada file index.html. Kalau kita coba lihat detail teman-teman di sini. Nah, ini teman-teman sama seperti sebelumnya. Namun di sini ada informasi tambahan
di field syscheck yang setelahnya ada audit ya. Nah, di sini, nah ini teman-teman, kita bisa tahu user siapa yang mengubah ya. Di sini loginnya menggunakan user 2, seperti itu. Di sini juga ada tools yang digunakan ya untuk mengubah. Di sini menggunakan Nano, dan sama di sini juga ada informasi perubahan yang terjadi pada filenya. Oke teman-teman, kita berhasil menggunakan atribut data, dan selanjutnya untuk detail teman-teman bisa dalami lagi terkait kemampuan atau fitur file integrity monitoring ini yang dimiliki oleh Wazoo. Ini saya coba lampirkan referensi resmi dari Wazoo Series yang membahas fitur file integrity monitoring, dan di sini juga ada contoh-contoh case ya yang teman-teman bisa coba. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.